Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini dapat berjumpa kembali untuk mendengarkan renungan yang mendasari kehidupan kita pada hari ini. Semoga saudara-saudara semua ada di dalam keadaan sehat, damai sejahtera dan sukacita. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Nanti Ibu Emma yang akan membacakan ayat-ayat ini. Silakan. Kitab Daniel pasal 9 ayat 21 sampai 23. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh mendengar ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kepada kami pengajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan, supaya melalui firman-Mu ini menyadarkan kami untuk melakukan apa yang diajarkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ayat yang sangat penting di dalam Daniel pasal 9 ayat 23 ini, dan hanya terdapat di ayat ini sajalah bahwa Tuhan menyatakan Daniel adalah orang yang sangat dikasihinya. Hal ini dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel. Tentunya bukan tanpa alasan Tuhan sangat mengasihi Daniel. Di dalam seluruh kitab Daniel yang menceritakan tentang kisah hidupnya, kita mendapatkan berbagai-bagai keistimewaan yang ada di dalam diri Daniel yang menyebabkan Tuhan sangat mengasihi dia. Yang pertama, Daniel mempunyai pengendalian diri yang kuat atas makanan dan minuman. Dia tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, sekalipun makan bersama dengan raja, makanan yang lezat dan istimewa. Dia menolak akan hal ini karena dia ingin menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Daniel 1 ayat 8. Yang kedua, Daniel sangat disiplin di dalam persekutuan pribadinya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak dapat pergi lagi ke bait suci di Yerusalem, tetapi 3 kali sehari dia membuka tingkap kamarnya untuk memandang ke bait suci di Yerusalem, dan dia senantiasa bersekutu dengan tekun dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu, roh Allah atau roh yang luar biasa ada pada dirinya, sehingga dia tidak kedapatan ada kesalahan, ada celah, ada kelalaian yang bisa dicari-cari oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Ini terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan Daniel 6 ayat yang ke-4. Hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam diri Daniel ini adalah karena roh Allah diam di dalam dia.
Apakah kita sebagai orang-orang percaya di masa sekarang ini, kita dapat meneladani kehidupan Daniel yang sedemikian rupa sehingga dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Daniel sebagai seorang kepercayaan raja, seorang negarawan, tentulah dia seorang yang sangat sibuk dan penuh dengan hal-hal yang harus dia hadapi dan ia selesaikan setiap hari. Namun kedisiplinannya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan tidak pernah ia lalaikan. Hal ini yang dicatat oleh firman Tuhan. Apakah saudara dan saya orang-orang yang lebih sibuk daripada Daniel, sehingga kita tidak bisa menyisihkan waktu secara tertib dan disiplin untuk bersekutu secara intim dan indah dengan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita dapat meneladani Daniel di dalam kehidupan kita sekarang ini, maka kita akan memperoleh hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan mengalami banyak hal-hal yang disingkapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini, sehingga Tuhan akan begitu mengasihi kita. Dan untuk itu kita harus benar-benar belajar meneladani Daniel dalam banyak hal di kehidupan kita. Banyak penyangkalan diri yang harus kita lakukan atas segala peri kehidupan kita, kesibukan dan kegiatan kita. Marilah kita belajar untuk mencontoh kehidupan Daniel, orang yang sangat dikasihi Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kepada kami hati yang sungguh takut akan Engkau, hati yang tetap setia, disiplin dalam kehidupan persekutuan kami pribadi kepadamu. Marilah Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami satu niat yang sungguh untuk menjalani kehidupan dengan disiplin seperti Daniel. Biarlah kami boleh bertekad menyingkirkan segala hal yang selalu menghalangi kami untuk niat kami ini, sehingga kami akan lebih lagi mengalami hal-hal luar biasa dan bagaimana Tuhan akan menunjukkan kepada kami hal-hal yang istimewa seperti dalam kehidupan Daniel. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pesan firman Tuhan ini tidak hanya lalu begitu saja dari waktu ke waktu dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.